undukan tanah cuma gitu tok, tapi terkenal tempatnya angker, nah seperti itu. Tapi artinya nggak ada yang memiliki, nggak ada yang, apakah ada warga yang memiliki hak atas tanah ini? Nggak ada ya. Tempat ibadah juga tempat kadewa guruan untuk mencari ilmu, manembah dateng Gusti, sembahyang. Dan di dalam prasasti Wurandungan itu tempat ini memang era Empu Sindok sekitar abad 8-9. Yang mungkin kalau ini, tapi kan ini nanti bongkar lagi jangan. Di sini ada tulisannya bertuliskan aksara Kawi atau Jawa kuno Kemita. Kemita itu artinya the protector atau perlindungan. Ya, kembali lagi di Atma Yatra. Saya Yohan. Saya Hendrik atau Reksa Aksara. Nah, guys, kali ini Malang lagi rame banget karena ditemukan sebuah candi ya. Situs Baru saja ditemukan situs candi 1 minggu kemarin. 1 minggu. Oke. Sebelumnya tempat ini warga mengenal sebagai tempat apa, Ki? Dulu warga ini sempat dinamakan Punden ya. Punden. Dari masyarakat setempat ini memberi nama Punden Balai Kambang. Kenapa dinamakan Balai Kambang? Karena tempat ini tinggi dari tempat yang lainnya dan di atas sungai yang dilingkari oleh sungai. Itu namanya Sungai Berholo. Sungai Berholo atau Berhala. Diambil dari kata berhala. Berhala. Oke. Kenapa begitu, Ki? Karena menurut sumber data yang ada tentang prasasti, di Sungai Berhala dulu itu juga sering ditemukan banyak arca. Oh, berarti kan sudah fix kalau di sini memang peninggalan kekunoan. Nah, seperti itu. Makanya dinamakan Sungai Berholo. Berholo. Jadi saat ditemukan candi di lokasi ini, sebelumnya dikenal sebagai Punden ya, Punden. Ya. Lalu ada kegiatan apa sehingga bisa terbongkar? Jadi gini. Sebenarnya kegiatan dari Pak Kasun, kepala dusun di dusun sebelah, namanya Dusun Bandungan atau Dusun Bandung, itu bernama Pak Rudi dan teman-teman dari penggiat Pelestari Purbakala Budaya Indonesia yaitu PPBI, ketuanya Pak Budi, rumahnya di Kelandungan situ. Bersih-bersih di sini karena rumputnya kan panjang dan memang kegiatan mereka itu kan bersih-bersih punden, Mas, ya. Setelah itu nggak sengaja gali-gali atau gimana menemukan struktur batu bata, terus digali lagi seperti ini keadaannya. Ternyata ini adalah struktur candi. Ya. Mungkin kita coba lebih mendekat ke monggo. Kali kalau ini digali semua ya mungkin sebuah bangunan sesuai yang ada di dalam prasasti Wurandungan. Wurandungan itu ya daerah sini sekarang menjadi Desa Kelandungan. Kalau desa dusun Bandungan itu dulu nama kunonya Kapundungan yang rumahnya Bapak Rudi kepala dusun. Lah, di dalam prasasti Wurandungan itu dijelaskan bahwa tempat ini adalah disebut Sang Hyang Wurandungan atau tempat suci, tempat ibadah juga tempat kadewa guruan untuk mencari ilmu, manembah dateng Gusti, sembahyang. Dan di dalam prasasti Wurandungan itu tempat ini memang era Empu Sindok sekitar abad 8-9. Lah beliau Pak Kepala Dusun. Pak, monggo Pak. Artinya kemungkinan ini era Medang ya? Era Medang yang sudah dipindah ke Jawa Timur. Ya. Jadi kalau dibilang yang menggunakan
batu bata merah hanya Majapahit, tidak juga berarti? Tidak Ki? juga, karena era Medang juga ada yang menggunakan batu bata, juga ada yang menggunakan batu andesit seperti yang ada di Candi Sanggakriti atau Songgoriti, batu kan dari batu andesit itu juga era Empu Sindo. Oke. Kalau secara struktur yang Kirekso bisa amati dan kenali ini kemungkinan bagian mana daripada candi, Ki? Kalau kita lihat dari struktur yang ada di sini dan sudah terpendam, ini bagian lapik candi, yaitu di bawah badan candi karena badannya sudah hilang ini sampai ke puncaknya. Atau di atas pondasi ini, Mas. Area bawah berarti? Iya, area bawah. Area bawah. Atau Atasnya kemungkinan sudah rubuh ya, hancur, sudah rubuh, kemudian tertimbun. Atau bencana alam, atau kan di wilayah dulu ini namanya Kanuruhan. Kanuruhan itu bumi wetaning Kawi setelah Kanjuruhan, karena dikelilingi oleh banyak gunung, mungkin terkena bencana alam atau seperti apa gitu. Iya. Di situ ada bagian dari candi juga, Ki? Oh, di situ ada, itu malah batu andesit. Kalau kita lihat coba ya. Monggo. Ini batu andesit. Juga ada yang sudah saking tuanya ini menjadi padas. Ini juga batu andesit benarnya. Ini apakah bagian yang baru ditemukan atau sebelumnya memang sudah ada di? Ini salah satu atau beberapa yang memang menjadi satu kesatuan. Bisa saja ini berupa dorpal atau yang saya tadi bilang di atasnya lapik, hampir badan dan seperti itu. Karena ini ditemukannya agak atas. Oh iya. Iya. Artinya bisa diduga sebagai punden karena mungkin banyak batuan-batuan kuno Iya, ya. batuan kuno Yang dan tidak diduga sebagai tidak. ternyata itu candi. Ternyata candi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai oleh masyarakat dan para penggiat purbakala seperti PPBI, Pelestari Purbakala Budaya Indonesia, dan Bapak Kepala Dusun Pak Rudi yang ada di Dusun Bendungan untuk merawat situs ini. Agar kita tidak kehilangan atau kehilangan lacak dari sebuah sejarah peradaban kan gitu, Mas. Iya. Ya. Apakah ada yang bisa dibaca di sini, Ki? Maksudnya ada tulisan huruf kunonya mungkin di Di sini? sini ada. Ini tapi karena sudah ditata. Kemarin saya baca satu yang mungkin kalau ini. Tapi kan ini nanti bongkar lagi jangan. Di sini ada tulisannya bertuliskan aksara Kawi atau Jawa kuno Kemita. Kemita itu artinya the protector atau perlindungan. Nah, sesuai dengan prasasti Wurandungan, tempat ini yaitu Sang Hyang Wurandungan ini juga untuk perlindungan. Ya, gitu. Berarti sebelumnya sudah pernah ditemukan prasasti Wurandungan, tapi Ya. bukan di sini ditemukannya. Ditemukannya ini kalau kan kita itu menemukan sebuah data kan dari data-data Belanda ya, dari Ojo atau tulisan-tulisan Brandes yang mentranslate seluruh prasasti yang ada di Jawa. Di situ kita mencari data dari prasasti Wurandungan. Lah, prasastinya sekarang diduga sudah hilang gitu loh, Mas. Terdiri dari 13 lempeng kalau nggak salah. Itu dari tembaga, jenis prasasti Tamra. Oke. Tadi Kirekso juga sempat cerita diduga ada apa tadi? Supata juga ya? Ya, di prasasti Wurandungan itu juga ada supata, sapata sebenarnya, atau bukan kutukan, sebenarnya peringatan. Yaitu peringatan kepada siapapun atau masyarakat yang masuk ke tempat suci ini. Di situ dijelaskan yang dilarang masuk adalah tukang judi, terus juru jalir itu adalah mucikari, terus orang yang menstruasi atau bahasa kunonya hanggarap sari nggak boleh karena ini tempat ibadah. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ki? Ada tambahan? Kalau lebih jelasnya lagi, sumonggo jenengan tanya-tanya langsung kepada beliau, juga pelaku yang ada di sini, Bapak Rudi selaku Kepala Dusun
Desa Bandungan situ atau nama kunonya Kabundungan. Monggo. Dengan Bapak siapa? Rudi Haryanto, Bapak Rudi Haryanto, Iya. Kepala Dusun. Dusun Bendungan, Desa Landung Sari. Oh baik. Kemarin boleh diceritakan Pak, bagaimana prosesnya bisa ditemukan candi di tempat ini? Awalnya tahun 2023. Jadi 23. karena ketertarikannya kita memelihara warisan leluhur, katanya seperti itu. Dulunya tempat ini tidak seperti ini, kayak hutan belantara mungkin. Banyak ditumbuhi kayu-kayu besar. Nah, terus di sini tinggi alang-alang segini. Nah, Cuman ini dianggapnya apa? Kebun? Maksudnya ada yang punya kah tanah ini? kalau di Persil desa itu GG. Jadi kalau GG itu mungkin sepemahaman saya itu tanah tinggalan Londo. Jadi seperti itu. Kalau dulunya ada jupelnya, tapi ndak resmi lah, katanya seperti itu. Kemudian beliaunya meninggal, akhirnya tidak ada yang meneruskan. Dari awal memang warga mengenal tempat ini sebagai situs saja ya? Bukan, cuma gumuk. Gumukan, undukan tanah, cuma gitu tok. Tapi terkenal tempatnya angker, nah, seperti itu. Tapi artinya nggak ada yang memiliki, nggak ada yang, apakah ada warga yang memiliki hak atas tanah ini? Nggak ada. Awalnya seperti itu. Kemudian tahun 2020 saya pulang dari perantauan. Sebenarnya sudah coba untuk dibersihkan gitu loh. Cuma kan dari saya sendiri awalnya seperti itu. Kemudian ngajak temen. Nah, akhirnya di tahun 2022 itu awal sebenarnya ritual untuk acara bersih dusun di tempat saya. Itu semakin tertarik aja, semakin tertarik. Ada pecahan bata yang segini banyaknya. Dalam hati itu terbesit, masa ndak ada yang ngutusin seperti itu. Untuk membuktikan bahwasanya ini lo ada kan, seperti itu. Nah, di tahun 2023 saya ritual lagi, diperlihatkan. Nah, akhirnya saya menemukan 2 batu bata kuno, 2. Yang satu besar, yang satu agak kecil, tapi lebih keras mungkin. Itu saya bawa pulang, saya simpan. Tapi sebelumnya saya laporkan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan. Itu sampai keluar disposisi juga dari Bupati untuk diteruskan ke BPCB waktu itu. Tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Akhirnya tetap kita pelihara. Di tahun 2024 saya menemukan lagi struktur untuk pondasi malahan. Nah, batu untuk pondasinya. Nah, dari situ semakin yakin. Kemudian di tahun 2025 saya dengan teman-teman dari PBBI, termasuk juga Mas Hendrik, itu nyari literasi, nyari sumber tempat apa sih ini kan, seperti itu. Akhirnya dari acara, kalau tidak salah sehabis Lebaran, gitu kita adakan mocopatan di sini. Kebetulan kita buat tenda, mungkin bambunya juga itu. Saya buat tenda dari terpal. Kebetulan saya pasangi tiang yang di atasnya situ, yang struktur batu bata yang atas itu. Tapi tidak kelihatan seperti ini, enggak. Cuma kok ada bata nih, akhirnya saya tancepi untuk tanda. Kemudian saya timbun lagi. Selesai acara hari Jumat, karena banyak tumbuh rumput, saya cabuti semua, bersih. Berlanjut hari Sabtu. Hari Sabtu teman-teman datang. Bersih-bersih kok sendirian aja nih, seperti itu. Saya kira itu sudah jadi rutinitas, katakanlah seperti itu. Ya tak bilangi lah, masa ya wong ini tanggung jawab kita kok mau woro-woroan seperti itu. Datang temen tiba-tiba bongkar ya, tapi kok jadi bongkar tiangnya seperti itu. Dibongkar semua sama temen nih. Waduh, kan saya punya tanda yang di situ. Akhirnya saya pulang ambil cangkul.
saya cangkuli sudah. Saya cangkuli loh. Sekalian. Saya cangkuli dari rasa penasaran sebenarnya nanti dulu lah kan seperti itu. Tapi dari saya sendiri kok penasaran yang kemarin batu bata itu apa sih? Apakah bongkahan cuma satu atau seperti apa? Saya juga kurang tahu. Akhirnya saya sisir semua ini. Kayak yang awalnya ini kurang lebih 1,5 meter kali 2 meter 3 meter lah ini. Saya bongkar semua. Ternyata seperti ini kan gitu loh. Jadi semakin kuat bahwasanya dari teman-teman kemarin kita punya literasi, paling enggak semakin menguatkan bahwasanya ini memang warisan leluhur kita. Jadi seperti itu. Ini pun juga masih menunggu dari tim BBK 11. Ini katane sudah masih kita menunggu karena sudah viralan gitu loh. Jadi kita agak gimana ya, karena di kampung pun di sini pun juga terkenal dengan namanya gumuk emas. Itu yang membuat dari dinas dan dari teman-teman ini akhirnya mulai penemuan sampai dengan tadi malam itu berjaga terus di sini. Oke. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada proses lebih lanjut ya untuk tempat ini sehingga kita juga bisa jadi bahan pelajaran juga. Ya buat intinya nanti edukasi lah kan gitu loh. Ya, baik. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Siap. Ya, sehat selalu. Amin. Rahayu. Rahayu.